Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah doa Rabu kita. Kepada Tuhan, hal suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami, dan terkhusus pada malam hari ini Engkau masih izinkan kami untuk bisa belajar akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan pujikan anak Allah Yesus namanya.
menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart I worship You. All I have within me, I give You praise. All that I adore is in You. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Your way in me. This is my
live in my soul. I live for you, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur pada saat malam hari ini oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan pada saat malam hari ini. Kalau kita semua berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, yang fit. Walaupun mungkin antara kita ada yang sedang sakit saat ini, kiranya Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan, memulihkan kondisi Bapak Ibu Saudara pada saat malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur nomor 144 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin dan hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Kita bersyukur bagaimana ketika kita dalam kehidupan kita, walaupun ada tantangan, walaupun ada berbagai macam pencobaan ataupun ujian yang kita alami, sedang kita alami pada saat hari-hari ini, tetapi bagaimana kasih Tuhan boleh senantiasa memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu tahu amnesia? Ya, amnesia atau kehilangan ingatan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami amnesia, kehilangan ingatan, atau mungkin pernah mendengar atau melihat sendiri bagaimana seseorang mengalami amnesia? Ya, mungkin kita bersyukur kalau kita belum pernah, tidak pernah, atau ya kita berdoa supaya kita tidak pernah mengalami amnesia atau kehilangan ingatan. Tetapi bayangkan itu adalah bagaimana kehilangan ingatan akan memori kita tentang kehidupan kita di dunia ini. Tetapi bagaimana ketika bisa dikatakan adalah amnesia rohani? Wah, ini menarik. Apakah ada amnesia rohani? Ya, coba kalau kita renungkan, apa itu amnesia rohani? Adalah bagaimana kita melupakan apa yang sudah Tuhan, ya, seolah-olah kita melupakan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita. Kita melupakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan menuntun kita dari dulu sampai hari ini, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, dan Tuhan memberikan apa yang ingin kita nikmati. Ya, kita memimpikan sesuatu hal dari masa muda dan masa kecil, dan sekarang kita bisa menikmati itu semua, tetapi kita merasa bahwa itu semua adalah karena kuat gagah saya. Oh iya dong, itu karena kemampuan saya, oh itu karena pengalaman saya, karena pengetahuan saya, oh saya sudah belajar begitu banyak akan pengalaman, sehingga itu semua adalah bagaimana cara saya, kemampuan saya, kekuatan saya untuk bisa mendapatkan itu semua. Hati-hati ketika kita merasa bahwa apa yang kita bisa nikmati sampai hari ini itu adalah karena kekuatan kita. Padahal ingatlah bahwa segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Ya, demikian juga dalam pemazmur ini, khususnya Daud merasa bahwa walaupun dia adalah seorang raja, dia adalah seorang yang berpengaruh, dia seorang yang memiliki kekuasaan pada saat itu, tetapi dia tidak pernah melupakan bagaimana kebaikan Tuhan. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan
jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Dan merasa bahwa segala pengalamannya ketika dia berperang, segala pengalamannya ketika dia bertempur dengan orang-orang yang ada, itu semua adalah karena kasih Tuhan. Tuhan yang mengajarkan tangannya untuk melakukan itu semua. Tuhan menuntun kehidupannya. Dia bisa mengalahkan Goliat, walaupun badannya lebih kecil, jauh lebih kecil bahkan, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat. Dan akhirnya orang-orang melihat bagaimana Tuhannya lebih besar, itu Allah lebih besar daripada Goliat tersebut. Bagaimana Daud merasakan bahwa itulah tuntunan Tuhan. Daud yang seorang raja, Daud yang seorang berkuasa, berpengaruh, tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat, ayat ketiga dan ayat keempat dikatakan bahwa ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ini adalah suatu pengakuan yang sangat-sangat jujur dari seorang raja yang berpengaruh. Mengapa begitu pengakuan ini begitu luar biasa? Karena apa? Karena Daud merasa bahwa itu semua adalah oleh karena kasih Tuhan. Siapakah manusia? Daud menyadari walaupun dia memiliki kekuatan, dia memiliki kuasa, namun dia adalah ciptaan, bukan pencipta. Tuhanlah yang memberinya kekuasaan, Tuhanlah yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan dia pengaruh bagi bangsa-bangsanya. Sehingga katakan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Apakah untungnya bagi Tuhan memperhatikan manusia? Apakah baiknya bagi Tuhan? Daud bertanya seperti itu karena dia merasa bagaimana kehidupannya mungkin, walaupun dalam kehidupannya begitu baik, tetapi ada hal-hal di mana dia jatuh dalam dosa. Dia merasa juga bahwa dalam kehidupannya bahwa pencobaan yang dialami ataupun ujian tantangan yang dia alami, itu semua adalah bagaimana Tuhan akan membentuk karakter dia. Ada sebuah cerita tentang seorang pelayar, dia seorang petualang lah bisa dikatakan demikian, bernama Harry Pigeon. Harry Pigeon ini pernah mengelilingi dunia atau bumi ini dengan sebuah kapal layar. Lalu dia diwawancara oleh seorang pewawancara. Namun di tengah-tengah pembicaraannya itu, si Harry Pigeon ini bertanya kepada si pewawancara, menurut Anda, kondisi apakah yang paling mengerikan ketika dalam perjalanan itu? Berpikir. Mungkin dia berpikir, mungkin adalah ketika menghadapi badai ataupun batu karang. Tapi si Harry Pigeon ini berkata, salah. Yang paling mengerikan bagi saya adalah ketika cuaca itu cerah dan terang. Biasanya bagi seorang pelayar ketika dalam cuaca yang cerah dan terang, itu adalah bagaimana mencoba untuk bersantai, jalan-jalan di dek kapal ataupun di pinggir-pinggir kapal. Bayangkan ketika dalam cuaca yang cerah, cuaca yang tenang, udara yang tenang, tidak ada badai, tiba-tiba lagi berjalan-jalan di pinggir kapal itu, tiba-tiba ada guncangan kecil, tidak mempersiapkan dirinya. Karena kalau misalnya ada badai, seorang pelayar pasti mempersiapkan dirinya berpegangan kepada sesuatu dengan begitu erat sehingga dia tidak akan terhempas dari kapal tersebut. Tetapi ketika dia tidak siap, karena mungkin cuacanya bagus, cuacanya cerah, terus juga badai tidak ada, ombak juga tenang, tetapi ketika sedang berjalan di pinggir lalu terlempar dari kapal, bisa jatuh dari kapal tersebut. Nah, kalau kita merenungkan, itu sama halnya dengan kehidupan kita. Bagaimana hidup kekristenan tanpa pencobaan atau ujian sama bahayanya dengan pelayaran dengan cuaca yang cerah dan terang tersebut. Jujur bagi kita, kalau kita merenungkan, kalau hidup kita datar aja, kalau hidup kita tidak ada masalah, yang terjadi apa? Kita terkadang tanda kutipnya melupakan Tuhan tadi kembali, amnesia secara rohani. Bagaimana kita merasa bahwa hidup saya baik-baik saja, saya nggak perlu datang kepada Tuhan. Toh saya nggak ke gereja aja, hidup saya diberkati kok. Ngapain? Seringkali mungkin kalau kita bertemu dengan orang tersebut, kalau kita bertemu dengan orang tersebut, mungkin secara kasarnya atau secara tidak enaknya mungkin orang ini belum pernah kena azab aja kali ya. Mungkin kita akan berpikir demikian. Tetapi
Bagaimanapun mungkin kita sering mengalami pencobaan, kita sering mengalami tantangan. Kita mungkin saat ini sedang mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Raja Daud sendiri menyadari bahwa dia sendiri sedang mengalami tantangan, tetapi dia berpegang teguh. Ya, tantangan dan permasalahan yang dihadapinya bukan untuk menghancurkannya, namun membuat dia semakin bertambah kuat. Ya. Oleh karena itu, pada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jika pada hari ini, ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan sedang mengalami tantangan, sedang mengalami pencobaan, mengalami ujian dalam kehidupan kita masing-masing, apakah itu bentuknya dengan porsi yang mungkin berbeda-beda, ataupun kita berpikir bahwa posisi A kok lebih kecil ya tantangannya atau masalahnya kok lebih ringan daripada masalah kita. Apapun bentuknya yang sedang kita alami, ingatlah bahwa yang harus kita ingatkan bahwa masalah tantangan kehidupan kita adalah kesempatan bagi kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kesempatan bagi kita untuk kita bertumbuh dalam Tuhan, kesempatan bagi kita untuk kita memperkuat karakter kita di hadapan Tuhan. Untuk kita terus berserah dan menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur ini mengatakan, ya, di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang sampai ayat ke-11, ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberi kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hambamu. Bebaskanlah aku dari padang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Dalam ayat yang ke-15, ayat yang terakhir dikatakan, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Walaupun tantangan kehidupan silih berganti, ya, kita pasti akan mengalami tantangan masalah karena kita masih hidup di dunia ini. Ya, kita pasti akan mengalami itu semua. Namun ingatlah bagaimana Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Ya, Tuhan akan menuntut kehidupan kita. Janji Tuhan itu akan nyata, tetapi perintahnya harus kita lakukan. Karena bagaimana ketika kita ingin minta janji tapi kita belum melakukan perintahnya. Tetapi sebagai umat Tuhan, marilah kita bersama-sama melakukan perintah Tuhan sehingga janji Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Inilah perenungan firman Tuhan yang kiranya boleh menguatkan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita terus bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Karena ingatlah, Tuhan kita lebih besar daripada apapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa pada saat malam hari ini oleh kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami bersyukur Bapa bagaimana Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, walaupun ada masa di mana kami harus mengalami tantangan yang berat, tetapi bagaimana Tuhan bisa menuntun kami sehingga kami boleh melewati itu semua. Dan Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang memberikan hikmat kepada kami untuk memberikan jalan keluar kepada kami. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan untuk setiap jemaat-Mu Bapa yang saat ini sedang mengalami sakit. Kiranya Engkau yang akan memulihkan, kiranya Engkau akan menyembuhkan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan untuk setiap jemaat dari Baptis Indonesia Margahi Bapa. Biar Tuhan yang akan terus menyembuhkan dan memulihkan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya kepadamu Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan.